problems with nouns. Nah, sekarang kita fokus di masalah-masalah yang mungkin dengan kata benda. Nouns. The same types of problems with nouns appear often in written expression questions on a TOEFL test. Nah, same types of problems with nouns. Beberapa tipe-tipenya yang kesalahannya berkaitan dengan kata benda itu appear often, sering muncul di written expression di TOEFL test. You should be familiar with these problems so that you will recognize them easily. Ya, makanya kita disarankan untuk mengenali masalah-masalah tentang noun sehingga kita bisa mengenali dengan mudah. You should be able to do the following. Kita disarankan untuk bisa melakukan 4 berikut ini. Nah, 4 ini akan dibahas di setiap skill. Pertama, use the correct singular or plural noun. Pertama, kita diminta untuk menggunakan kata benda yang tunggal atau jamak. Kedua, distinguish countable and uncountable noun. Kita harus bisa diminta membedakan kata benda yang dapat dihitung atau yang tidak bisa dihitung atau dibilang atau tidak bisa, kata benda yang dibilang dan kata benda yang tidak dibilang. Ketiga, recognize irregular, singular, and plural nouns. Kita diminta untuk familiar tentang kata benda yang irregular. Jadi perubahannya tidak hanya cukup menambahkan s atau es, tapi ada bentuk-bentuk khusus perubahan dari singular menjadi plural, nanti akan dibahas lebih lanjut di skill selanjutnya. Keempat, distinguish the person from the thing. Dari noun, jadi satu noun itu bisa jadi bertransformasi menjadi orang, maknanya orang, maknanya juga benda. Oke, nanti kita bahas. Untuk sekarang kita bahas skill 39. Use the correct singular or plural noun. Kita diminta untuk menggunakan kata benda yang tepat untuk singular dan plural. Singular tunggal, plural jamak. A problem that is common in written expression questions on a TOEFL test is a singular noun used where a plural noun is needed. Masalah yang common, sering, itu di written expression, pertanyaan di written expression di TOEFL test itu, kata benda singular digunakan saat kita membutuhkan plural noun atau kita menggunakan plural noun padahal seharusnya kita menggunakan singular. Jadi ada pertukaran singular dan plural. Contohnya, kalimat pertama, on the table there were many dish. Nah, di sini digunakan dish singular yang seharusnya salah ya. In the first example, many indicates that the plural dish is needed. Di contoh kalimat pertama, many, gara-gara ada kata many, makanya kita membutuhkan noun yang plural karena many ini menunjukkan plural. Jadi dish salah, harusnya dishes. Kalimat kedua, the lab assistant finished every test. Nah, every di sini mengindikasikan kita membutuhkan noun yang singular, tapi di sini malah yang dipakai adalah plural tests. Nah, karena muncul setelah every, makanya harus singular karena every ini menunjukkan singular. Jadinya tests di sini diganti menjadi test saja tanpa s. Oke, in written expression questions on a TOEFL test, di tes TOEFL yang bagian written expression ini, you should watch very carefully for keywords. Kita diminta untuk very carefully, hati-hati, sangat berhati-hati dengan kata-kata kunci berikut. Seperti each, every, a, one, single. That indicate that a noun should be singular. Nah, gara-gara kata kunci berikut ini, kita harus menggunakan noun yang singular. Lanjut, you should also watch carefully for such keywords as. Nah, kita juga harus diminta berhati-hati dengan kata kunci berikut ini. Many, several, both, various, two. Or any other number except one. Atau kata lain yang menyatakan jumlah selain satu, misal 2, 3, 4, 5, 1000, 5000. That indicate that a noun should be plural. Maka dia yang mengindikasikan bahwa noun itu harus bentuknya plural. Oke, each kan setiap, every setiap juga, a satu, one satu, single tunggal. Many banyak, several beberapa, both keduanya, various beragam, two dua. Nah,
Kita lihat di tabelnya ya, makanya harus dihafal. Untuk singular itu kita harus menggunakan singular noun itu setelah each, every, single, one, a. Untuk plural, kita harus menggunakan plural noun, kata benda yang jamak, jika sebelumnya didahului oleh kata kunci berikut ini, both, to, many, several, various. Oke, demikian penjelasan untuk 39.